يبث خطى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyinal Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah pemirsa Umat TV, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kita bisa kembali berjumpa dalam kajian sharing session tentang Blueprint Sirah Nabawiyah. Untuk episode ketiga ini kita bisa masuk ke pembahasan tentang fungsi masjid. Sebelumnya Iwan Ahwat rahimakumullah taala, perlu diingatkan di sini bahwasannya Blueprint Sirah Nabawiyah ini adalah pendidikan atau program terapan dari Sirah Nabawiyah. Karena memang refleksinya adalah berkaca dari pengalaman-pengalaman ya sebelumnya, bahwasannya Sirah Nabawiyah itu jangan sampai dijadikan hanya sebagai wacana teoritis ya, atau analisa-analisa belaka yang hanya memenuhi ruang wacana, tetapi juga harus kita terapkan, kita aplikasikan, kita praktekkan. Nah, masuk kita ke episode kali ini dalam pembahasan masjid. Masjid sesuai dengan fungsi Sirah Nabawiyah. Ada apa dengan masjid? Nah, masjid di sini kita fungsikan sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum memfungsikan masjid ya. Jadi fungsi-fungsi masjid itu rahimakumullah taala sebenarnya sangat banyak ya. Dan ini ada beberapa hal yang bahkan kami juga harus sampaikan, tetapi sekarang jarang diaplikasikan barangkali ya. Ya barangkali 1-2 masjid ada gitu, tetapi kan kita berkaca secara umum pada masjid-masjid, terutama di masjid di Indonesia ini gitu ya. Pertama itu menjadi tempat menampung para muhajirin, baik muhajirin yaitu adalah kaum yang lemah, kaum duafa ya, orang-orang yang berhijrah, bisa orang-orang miskin, bisa orang-orang yang papa ya. Dan itu di masjid tersebut kita sediakan fasilitas untuk kebutuhan mereka. Oleh karena itu pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nih, pemirsa Umat TV, kalau kita berkaca pada sirahnya, kita tidak perlu heran kalau terutama sahabat-sahabat Ansor semacam Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'ad, itu nampan-nampan mereka itu hasil sedekah mereka itu diberikan kepada Ahlus Sufah yang tinggal di masjid. Ini ada kata Ahlus Sufah. Ahlus Sufah itu jadi para sahabat radhiyallahu anhum yang memang sebagian besar dari mereka adalah orang-orang fakir atau orang muhajirin ya, bukan penduduk asli Madinah, tetapi ingin berkhidmat keilmuan di majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pengen menimba ilmu langsung gitu ya, Al-Quran, ya sunnah, ya bagaimana pemaknaan dari Al-Quran atau sekarang disebut ilmu tafsir itu dipraktekkan, itu digiatkan. Nah, ya, itu Ahlus Sufah ya, sebagai yang bertempat tinggal di Masjid Nabawi pada masa itu. Tempatnya di mana? Yaitu mereka beratapkan ya bekas mimbar waktu di kiblat pertama. Jadi ketika kiblat pertama di Madinah itu, ya kita tahu kiblat pertama di waktu di Masjid Nabawi kan menghadapnya ke Masjidil Aqsa ya.
Setelah itu kan tidak lama kemudian, selang beberapa lama kemudian diperintahkan kembali ke Ka'bah menghadapnya. Nah, itu bekas dari mimbar atau tempat imam di menghadap ke Masjidil Aqsa, menghadap ke Baitul Maqdis, itu dijadikan tempat bermukimnya atau bermalamnya atau bernaungnya dari para ahlus sufah ini. Jadi di sini kita harus mendapatkan suatu kesimpulan bahwa masjid itu memang sebagai pionir atau pilar peradaban Islam, ya. Dan jadi bukan sekedar ini saja, bukan sekedar tempat ibadah, apalagi ibadah mahdoh. Ya, kita tahu masjid fungsi utamanya tempat sholat begitu ya, tempat bermajelis ilmu. Tetapi banyak sekali fungsi masjid yang memang sekarang tidak ya teraplikasikan, ikhwan akhwat sekalian. Ya. Jadi ada juga di sini ya, di dalam buku kami Blueprint Sirah Nabawiyah ini, yaitu menampung kaum wanita ya dan para mu'alaf ini. Jadi ketika kaum wanita ini, salah satunya ada Walidah As-Sauda ya, salah seorang sahabiah, agar tidak bercampur dengan jamaah ikhwan yang tadi ahlus sufah, itu membuat kemah di sekitar Masjid Nabawi. Jadi fungsi masjid itu ya untuk orang-orang yang memang jauh dari tempat tinggalnya, para musafir, ibnu sabil, segala macam, masjidlah yang menjadi solusi ya. Jadi bukan perhotelan ya, bukan wisma, tetapi adalah masjid yang itu semuanya gratis, tis, jadi free semuanya itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang ada ya kebijakan dari Rasulullah SAW yang ketika itu membangun ya pusat masyarakat di situ, pusat dakwah di situ, pusat kenegaraan di situ ya, agar memfungsikan masjid ya sebagai pilar peradaban umat Islam ya di masa awalnya. Lalu ada lagi fungsi masjid yang selanjutnya adalah tempat belajar mengajar. Saya kira ini tidak harus kita cakapkan, kita bicarakan panjang lebar, karena memang masjid-masjid yang ada di Indonesia pun ya kita sudah melihat geliat kebangkitannya, yaitu sudah banyak kajian-kajian ya, sudah banyak majelis-majelis ilmu, itu tempat belajar dan mengajar. Lalu selanjutnya adalah ternyata masjid ini juga fungsi yang keempat, tempat untuk melantunkan syair ya, syair-syair dalam membela Islam. Syair itu di Sirah Nabawiyah, ikhwan awat sekalian, pemirsa Umat TV, adalah sebagai media, corong media dari kaum muslimin itu bersyair. Jadi waktu itu kan memang belum ada koran bahkan ya, itu untuk sebagai corong media. Dan karena memang orang-orang Arab itu hafalannya mereka cepat, daya tangkap mereka, feel mereka, perasaan mereka. Jadi ketika ada kosakata atau diksi-diksi yang menyentuh, diksi-diksi, bahkan kalau misalnya perangnya perang kata-kata, diksi-diksi yang menusuk, itu masuk tuh menghujam ke perasaan mereka, ke batin mereka. Itu terngiang-ngiang di dalam telinga mereka gitu. Sehingga ya budaya Arab bahkan di masa jahiliyah pun itu hafalan-hafalan syairnya sangat luar biasa ya. Jadi tidak heran misalnya baru sekali melantunkan syair itu bisa sampai 100 syair, dan orang yang mendengarkannya pun ya di zaman jahiliyah bahkan sampai di zaman Rasulullah dan para sahabat itu mendengar 100 syair baru sekali, tapi langsung hafal begitu. Kenapa bisa seperti itu? Ya memang waktu itu tradisi lisannya kuat. Tradisi lisannya kuat ya, dan daya hafal mereka kuat itu. Ya, jadi apalagi ya sudah ada budaya-budaya setelah wahyu pertama turun ya, Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Itu mereka dilatih dalam hafalan Quran mereka, meskipun hanya beberapa ayat saja. Itu terlatih daripada misalnya mereka ya syair boleh. Syair kalau misalnya mengingatkan tentang nilai-nilai keislaman, kebesaran Allah, tentu boleh. Hukumnya boleh. Tetapi ada yang lebih hebat daripada syair itu, yang bahkan bisa mengalahkan para penyair terhebat, yaitu ayat-ayat Al-Quran. Dan ayat-ayat Al-Quran pun di masa Rasulullah dan para sahabat dihafal begitu. Jadi tradisi lisannya memang kuat. Jadi memang, dan masjid ini kaitannya adalah menjadi tempat untuk melantunkan syair untuk membela Islam ya, membesarkan Allah, mengajarkan nilai-nilai Islam di dalam syair-syair tersebut.
Lalu pemirsa Umat TV, yang kelima adalah ternyata masjid ini juga menjadi pusat pelayanan kesehatan. Menjadi pusat pelayanan kesehatan ya. Jadi di perang Khandaq pernah terjadi kalau masjid ini ketika orang-orang itu terluka ya, sakit, terkena panah, terkena tombak ya, sedang habis berjihad ya, itu mereka dikumpulkan itu di pelataran Masjid Nabawi sekarang ya. Sekarang itu Masjid Nabawi ya sudah lebih luas ya daripada di masa Rasulullah SAW. Tetapi itu fungsinya itu pernah menjadi pusat pelayanan kesehatan. Pusat pelayanan kesehatan, ikhwan akhwat sekalian. Lalu selanjutnya yang bisa kita ambil di sini, fungsi masjid adalah tempat pemberangkatan utusan atau delegasi di dalam siroh. Pemberangkatan para mujahid, pemberangkatan para mubaligh, yaitu dari masjid. Ya, diberi wejangan nih. Nggak usah di zaman Rasulullah, bahkan di zaman Khulafaur Rasyidin ketika Abu Bakar menjadi khalifah radhiyallahu an, Umar bin Khattab menjadi khalifah, itu dapat wejangan-wejangan dulu tuh para mujahidin, terutama komandan-komandan perangnya, komandan-komandan jihadnya, untuk ya diberi pesan ya agar ya seperti ini seperti itu, strateginya seperti ini, bertakwa kepada Allah dan lain sebagainya. Itu menjadi menjadi tempat pemberangkatan utusan. Utusannya utusan dakwah, utusan jihad, atau bahkan tamu-tamu daulah, tamu-tamu kabilah, itu baik mengutus atau menerima utusan, menerima delegasi itu di masjid. Ya barangkali kalau dalam konteks kita sekarang, tantangannya umat Islam bangsa Indonesia ini, kita anggaplah masjid yang terkenal misalnya di Jakarta apa itu ya. Misalnya ada beberapa masjid yang barangkali bisa menjadi tempat penerimaan para delegasi negara, tempat penerimaan para tamu negara. Nah, itu memfungsikan lagi tuh, ya. Kenapa di situ jadi seakan-akan para tamu itu diperlihatkan, oh ini loh umat Islam bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ini yang mayoritasnya adalah muslim, ya, diperlihatkan salah satu ikon peradabannya, yaitu peradaban umat Islam yang pasti, yaitu masjid. Lalu pemirsa Umat TV, selanjutnya adalah tempat mendekatkan diri pemimpin dan kaum muslimin, ya, menyampaikan aspirasi dan keluh kesah segala problematika umat, ya, boleh dicurahkan di masjid, diaspirasikan di masjid. Jadi apalagi di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, di zaman Khalifah Umar bin Khattab, beliau ya semulia apapun bukan nabi, bukan rasul, ya, pasti ada kekurangannya. Maka itu menjadi ajang saling nasihat menasihati, itu bahkan kepada para pemimpin itu di masjid, ya, masjid. Jadi masjid ini memang bangunan di dalam peradaban Islam yang memang serbaguna, yang justru fungsinya itu banyak sekarang tidak tidak teraplikasikan sekarang, ya. Ya tadi ya, kalau sholat kita berzikir, membaca Al-Quran, kita bermajelis, itu masih sampai sekarang kita melihat geliatnya, kita melihat geloranya. Tetapi barangkali poin-poin yang barangkali tadi kami sebutkan itu banyak yang sekarang tidak bisa teraplikasikan atau belum bisa terwujudkan. Nah, berarti di sini bahkan kepada para pemimpin pun, ya, kepada para ulama, ya, itu menjadi ajang saling nasihat menasehati, watawasobil haq, watawasobis sober, ya, di dalam menjalankan ya misi ibadah, misi dakwah Islam, misi menebarkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin, itu dari masjid. Kemudian ikhwan akhwat pemirsa Umat TV, tidak boleh lupa juga bahwasannya masjid itu menjadi tempat perkatan ukhuwah Islam, persaudaraan Islam, ya. Persaudaraan kaum muslimin mestilah pasti berawal di masjid, karena waktu itu mempersaudarakan para muhajirin dan ansor. Rasulullah SAW itu di masjid, ya, di Masjid Nabawi. Ta'akhi, peristiwa ta'akhi atau mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor, itu di Masjid Nabawi. Jadi itu simbolnya, segala simbol dari peradaban Islam ini, yang itu seharusnya kita gelorakan kembali, kita wujudkan kembali, kita praktekkan kembali, ya. Pemirsa yang budiman, pemirsa Umat TV, kita melihat
dari poin pertama dan poin kedua saja ya yang tadi disebutkan ya, menampung orang-orang muhajirin, menampung orang-orang remah, itu barangkali masjid-masjid sekarang itu dalam hal prakteknya sudah mulai ditinggali kan ya, ditinggali dalam hal ya memfungsikan menolong orang-orang yang berhijrah, menolong para musafir ya, orang-orang yang lemah. Bahkan sampai ada saja ya cerita-cerita dari sebagian masjid, orang yang mau mengunjungi masjid atau bermukim atau bahkan menginap saja itu diusir sama marbotnya. Oh, itu banyak cerita seperti itu fakta ya. Itu diusir. Bahkan bisa jadi bukan hanya marbot ya, barangkali kebijakan DKM-nya. Ya, ini adalah sesuatu yang miris gitu ya, sesuatu yang miris. Di mana di masa Rasulullah dan para sahabat, masjid itu jangankan buat tempat nginep, ikhwan akhwat sekalian, jangankan buat tempat nginep para ibnu sabil, bermukim pun itu diperbolehkan di situ, dipersilahkan di situ. Ya. Jadi ini kita jadikan buat koreksi ya, autokritik kepada internal kaum muslimin. Jadi jangan sampai masjid itu jangan ya hanya sekedar ya untuk mengumumkan ya suatu informasi yang tentang masjid, tentang menerima uang sedekah sekian ya, penerimaan kotak amal tiap hari Jumat sekian dan sekian rupiah, itu jangan sampai seperti itu saja ya. Tetapi bagaimana memberdayakan bahkan ini ibnu sabil, orang-orang yang kehabisan bekal, musafir yang kehabisan bekal itu bisa menginap, bahkan bisa bermukim di situ. Kenapa? Itu jadinya secara tidak langsung umat akan mempunyai pikiran, mempunyai ketergantungan. Oh, kalau kami tidak kehabisan bekal, kalau kami kehabisan uang, ya, sedangkan kami tidak punya uang untuk menyewa villa, menyewa hotel, menyewa wisma, itu mereka hatinya akan terpaut ke masjid. Begitu, artinya akan terpaut ke, oh ada masjid yang menjadi tempat tinggal kita bersama, selain tempat ibadah, tempat tinggal kaum muslimin, gitu. Nah ini kan hal-hal seperti ini meskipun secara sederhana itu dipraktikkan di masa Nabi, tetapi kan dengan berbagai alasan atau dengan berbagai ya kekurangan kita, itu sekarang hampir tidak ada masjid yang mewujudkan hal itu atau mengamalkan hal itu. Bisa ada, tetapi ya jarang sekali yang ada gitu. Ya. Barangkali pemirsa Umat TV di sini yang menyimak kajian ini bisa mengingat-ingat ya, mana masjid yang tadi menyesuaikan fungsinya ini dengan beberapa poin yang tadi kami sampaikan saja. Itu udah ada belum di benak pemirsa Umat TV yang masjid itu, wah ini kriteria yang barusan kami sampaikan, beberapa poin saja sudah terlaksana. Itu baik, itu bagus. Tetapi ya kalau kita melihat faktanya secara umum ya, itu melaksanakan poin pertama, poin kedua, atau 1 poin atau 2 poin saja dari yang tadi kami sebutkan itu ya memang sudah sangat jauh ya, sudah sangat jauh untuk ketertinggalan kita. Jadi sudah jauh untuk kita bagaimana ini mengamalkan masjid itu sesuai dengan fungsinya di Sirah itu ya, itu menjadi tugas tuh, menjadi PR bersama ya, karena banyak yang belum bisa terwujudkan. Nah, iwan akhwat sekalian, jadi terbukti bahwa fungsi masjid di zaman kelemahan umat tentunya berbeda fungsinya dengan masa Rasulullah dan para sahabat, atau di zaman atau masa keemasan peradaban Islam. Sehingga di masjid pada saat itu kita bisa dengan mudah mengakses makanan, mengakses minuman. Dulu kalau di Masjid Nabawi itu tandan-tandan kurma itu sudah pasti ada. Iwan akhwat sekalian, ketika ada kurma nih, katakanlah lagi makanan berbuka puasa begitu ya, kita makan kurma, beberapa buah kurma, lapar hilang. Memang tidak harus fungsi masjid itu makanannya itu makanan besar, makanan mewah, tidak. Tetapi itu bisa masjid itu bisa menjadi solusi bagaimana, oh saya kalau ke masjid bukan hanya ibadah, hilang lapar saya. Kan begitu. Ya bukan harus makanan mewah, kalau makanan mewah silakan ke restoran kan seperti itu. Tetapi hilang lapar saya loh ke masjid, begitu. Ini kan tidak terjadi nih. Ada itu mungkin di masjid di Bogor itu sudah ada yang seperti itu ya, tapi masih jarang kan gitu. Kita karena
tujuannya adalah kebangkitan umat, ya, seperti nama media ini Umat TV, jadi mesti kalau kebangkitan umat itu mesti memperhatikan aspek keseluruhannya, ya, bukan satu atau dua masjid, satu atau dua lembaga, satu atau dua yayasan. Nah, jadi itu pasti menemukan minuman juga di dalam masjid itu, sehingga ya bukan harus minuman mewah, tetapi setidaknya air mineral itu, sehingga orang-orang ya menjadi punya ketergantungan. Oh, kalau kita ke masjid bukan hanya ibadah, lapar hilang, haus pun hilang. Haus pun hilang, begitu. Nah, jadi di sini datang ke masjid sama halnya dengan mendapatkan solusi, ya, dapat menginap, dapat tinggal, dapat makan dan minum. Itu yang harusnya kita gelorakan. Kendati tidak harus makanan-makanan yang mewah, minuman yang mewah, atau tempatnya dimewahkan, tidak. Tapi paling tidak itu merekatkan hati umat Islam kepada masjidnya, kepada tempat ibadahnya, kepada rumah Allah ini, ya. Ya. Jadi jangan sampai masjid itu jangan sekedar tempat persinggahan istirahat atau tempat menumpang ke WC barangkali. Mengingat masjid jangan sampai hanya mengingat WC saja begitu, tetapi mengingat masjid adalah mengingat ibadahnya, mengingat lapar kita bisa hilang di situ, haus kita bisa hilang di situ, kita bisa merekatkan kebersamaan di situ. Nah, di zaman ini marilah kita pemirsa Umat TV menggelorakan kembali ya fungsi-fungsi masjid sesuai dengan sirah nabawiyah, sesuai dengan ada yang di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ke masjid berarti mendapatkan ketenangan, mendapatkan ibadah. Ke masjid berarti mendapatkan perlindungan, berarti pula mendapatkan solusi. Wallahu alam bisawab. Barangkali pada episode ketiga ini itu saja fungsi masjid sesuai sirah nabawiyah. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمال الوجود بذكر الإله